Apakah yang dimaksud dengan resiko? Resiko adalah ketidakpastian yang terjadi, dan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka seorang wirausahawan haruslah memprediksi resiko yang akan terjadi. Manajemen seorang resiko dilakukan wirausahawan dengan haruslah mengidentifikasi, memprediksi, mengurangi adanya sebuah resiko dalam sebuah usaha. Kemudian, mengatur resiko tersebut, serta memantau dan mengendalikan resiko yang ada. Resiko bisnis mencakup beberapa bahasan tentang ketidakpastian mengenai permintaan jasa atau produk, ketidakpastian harga yang dapat dibebankan atas produk atau jasa tersebut, biaya produksi dan penyerahan produksi. Resiko bisa dikaitkan dengan ketidakpastian di masa yang akan datang, ataupun konsekuensi sebagai dampak adanya ketidakpastian yang memunculkan dampak merugikan bagi pelaku usaha. Sebaliknya, konsekuensi positif disebut dengan laba. Pengertian risiko perspektif syariah adalah pemahaman tentang risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Ini mencakup pemahaman bahwa segala bentuk risiko harus dikelola dengan cara yang menyesuaikan dengan hukum Islam, termasuk ketentuan-ketentuan tentang keadilan, keberimbangan, dan kehalalan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Ini juga mencakup konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam distribusi risiko di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau investasi. Pengertian risiko murni. Risiko murni adalah sebuah risiko yang datang tak terduga, di mana kemungkinan kerugian sangatlah besar dan kerugian ini bisa jadi akan menghapus keuntungan yang ada. Contoh, kebakaran, kebanjiran, musibah alam, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Pengertian risiko spekulatif. Risiko spekulatif atau risiko bisnis adalah sebuah keadaan yang dihadapi oleh sebuah usaha, yang mana keadaan tersebut bisa memberikan keuntungan dan kerugian. Risiko individu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Risiko pribadi, individual risk, adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan manusia untuk memperoleh suatu keuntungan. 2. Risiko harta, property risk, adalah sebuah risiko terjadi kerugian yang dihadapi oleh seseorang yang memiliki suatu harta benda terkait dengan benda yang dimilikinya. 3. Risiko tanggung jawab, liability risk, adalah sebuah risiko yang ditanggung akibat kerugian pihak lain. Ada 2 jenis kerugian yang diakibatkan oleh risiko, yaitu yang pertama, kerugian langsung, adalah jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi. Contoh, terjadinya korsleting listrik pada toko yang digunakan untuk usaha sehingga terjadinya kebakaran. Yang kedua, kerugian tidak langsung, adalah nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung risiko yang terjadi. Jenis-jenis risiko dalam sebuah usaha. Di dalam manajemen risiko, beberapa risiko diklasifikasikan menjadi beberapa risiko, yaitu sebagai berikut. 1. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat gagalnya proses operasional dalam sebuah usaha. 2. Risiko hazard adalah kondisi yang potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. 3. Risiko finansial atau keuangan adalah risiko yang berkaitan erat dengan kondisi keuangan dalam sebuah usaha. 4. Risiko strategik adalah risiko yang dialami oleh sebuah usaha akibat suatu keputusan yang salah diambil oleh wirausahawan. 5. Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan karena krisis kepercayaan dan nama baik. Bagaimana mengelola risiko? Pengelolaan risiko merupakan suatu hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan selain diharuskan mempunyai skill dan kreativitas yang bagus ketika memulai dan menjalankan usahanya, ia harus juga mempunyai intuisi yang baik untuk mempertimbangkan resiko-resiko yang dihadapi oleh usahanya.
4 pilihan strategi dalam pengelolaan resiko yaitu 1. Resiko yang dikontrol adalah upaya yang dilakukan agar probabilitas terjadinya resiko yang telah diidentifikasi menjadi berkurang. 2. Resiko yang ditransfer kepada pihak lain adalah upaya yang secara sadar dilakukan dengan memindahkan resiko yang dihadapi kepada pihak yang lain. 3. Resiko yang dibiayai sendiri adalah upaya mendanai dampak yang ditimbulkan oleh resiko. Dalam konteks mendanai resiko ini, terdapat dua cara dengan menyiapkan dana cadangan khusus atau tanpa membuat dana cadangan. 4. Resiko yang dihindari adalah secara sadar untuk menghindarkan resiko yang dihadapi. Wassalamualaikum bro.